Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yusrianto Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video pembelajaran ini. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Faisal Komarullah sebagai ketua dari kelompok 3. Lalu ada saya Siti Rifah sebagai moderator. Lalu ada Imam Syafi'i, Mahfud Hadi, Rahmania, dan Imatul Novitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai teknik pengolahan hasil evaluasi. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. A. Pengertian. Teknik pengolahan hasil evaluasi adalah cara mengolah data hasil evaluasi seperti tes agar tes tersebut memiliki makna. Teknik pengolahan data evaluasi adalah proses mengubah data hasil evaluasi menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Men-score, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dicapai. Mengubah skor mentah menjadi skor standar. Mengkonversikan skor standar menjadi nilai baik dalam bentuk huruf maupun angka. Melakukan analisis soal untuk mengetahui derajat validas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya memberikan skor mentah untuk tes uraian dan juga tes objektif. Yang pertama, cara memberikan skor mentah untuk tes uraian. Dalam bentuk uraian, biasanya skor mentah dicari dengan menggunakan sistem bobot. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam pengerjaan mengoreksi tes itu. Tidak ada jawaban yang pasti terhadap tes bentuk uraian ini. Jawaban yang diperoleh akan sangat berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain, kecuali adanya unsur contek-mencontek. Cara memberi skor mentah untuk tes objektif. Ada dua cara untuk memberikan skor pada soal bentuk objektif, yaitu yang pertama tanpa rumus tebakan atau non-guessing formula. Biasanya digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Caranya adalah menghitung jumlah yang betul saja. Setiap jawaban yang betul diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Jadi skor jumlah jawaban yang betul. Yang kedua, menggunakan rumus tebakan atau guessing formula. Biasanya rumus ini digunakan apabila soal-soal tes itu sudah pernah diuji cobakan dan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya. Penggunaan rumus tebakan ini bukan karena guru sudah mengetahui peserta didik untuk menebak, tetapi tes bentuk objektif ini memang sangat memungkinkan peserta didik untuk menebak. Skor total adalah jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan guessing formula, atau skor ini selanjutnya disebut skor mentah atau round score. C. Konversi skor. Konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang diperoleh. Nah, sebagai pendidik, hendaknya menggunakan pola konversi skor sebagai berikut. Yang pertama, yaitu PAP. Apa sih yang dimaksud PAP? PAP ini membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau norma absolut. Pendekatan ini disebut juga penilaian acuan patokan atau disingkat dengan PAP. Yang kedua, PAN. Apa sih yang dimaksud PAN? PAN ini membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif atau disebut juga penilaian acuan norma dan disingkat sebagai PAN. Dan yang ketiga adalah PAG. Penilaian acuan gabungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PAG ini? Yaitu membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan norma gabungan atau kombinasi antara norma absolut PAP dengan norma relatif PAN. D. Cara memberi skor untuk domain afektif atau sikap. Dalam afektif
ada dua komponen yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat peserta didik terhadap pelajaran. Nah, untuk mengukur sikap dan minat belajar, guru dapat menggunakan alat penilaian model skala, seperti skala sikap dan skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala, yaitu sangat setuju atau setuju, tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, begitu pula skala minat. Guru dapat menggunakan 5 skala juga, seperti sangat berminat, berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Baik, saya akan menjelaskan cara memberi skor untuk domain psikomotor, yaitu pada umumnya yang diukur adalah penampilan atau kinerja. Untuk mengukurnya, Anda dapat menggunakan tes tindakan melalui simulasi, unjuk kerja, atau tes identifikasi. Salah satu instrumen yang dapat Anda gunakan adalah skala penilaian yang terentang dari sangat baik 5, baik 4, cukup baik 3, kurang baik 2, sampai dengan tidak baik. Yaitu contohnya, Pak Gali, seorang guru agama, ingin mengetahui bagaimana seorang peserta melaksanakan sholat yang baik dan benar. Untuk itu, Pak Gali meminta seorang peserta didik A untuk menunjukkan gerakan-gerakan sholat. Alat ukur yang digunakan adalah skala penilaian sebagai berikut. Jika peserta didik A memperoleh skor 6, 6 kali 1, peserta didik tersebut gagal, tidak baik. Dan bila memperoleh skor 30, 6 kali 5, berarti peserta didik tersebut berhasil, sangat baik. Dengan demikian, medianya adalah 30 tambah 2 dikurangin 2, yaitu 18. Jika dibagi menjadi 4 kategori, maka akan memperoleh tingkatan nilai sebagai berikut. Skor 06 dikurangin 12 berarti tidak atau kurang baik, gagal. Skor 13 dikurangin 18 berarti cukup baik dan cukup berhasil. Skor 19 dikurangin 24 berarti tidak baik atau berhasil. Skor 25 dikurangin 30